Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, kepada saudara-saudara yang ada di luar sana. Dan pada hari ini saya akan mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk kita terus kuat di dalam Tuhan dan terus bertahan dan menantikan pertolongan Tuhan. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan berkata dengan perikop di atas, Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberangi di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberitakannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam pasal ini yang mana Musa setelah mengakhiri khotbahnya, yang pertama Musa menguatkan orang Israel yang sekarang akan memasuki Kanaan, dan juga Yosua yang akan memimpin mereka kemudian. Yang kedua, di mana Musa memastikan agar segala perkataannya ini selalu diingat bangsa Israel setelah kematiannya. Nah, dari pembacaan kita pada hari ini, saya memberikan tema yaitu bertahan dan nantikan pertolongan Tuhan. Ya, bertahan dan nantikan pertolongan Tuhan. Di ayat 6 saya baca ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel untuk mereka terus kuat di dalam Tuhan dan meneguhkan hati mereka. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah hidup di dalam Kristus, tentu kita akan menghadapi banyak sekali problem, banyak sekali masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita seperti bangsa Israel. Mereka tetap teguh, mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel, tanah Kanaan, di mana mereka menantikan pertolongan Tuhan. Kenapa? Tuhanlah yang akan berjalan di depan mereka, sehingga mereka bisa berhasil dan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Tentu waktu mereka ingin masuk ke dalam tanah perjanjian, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi.
Mereka harus berperang ya untuk menghadapi musuh-musuh. Dan puji Tuhan, mereka bisa menang dari semua penghalang-penghalang itu. Mengapa demikian? Karena mereka kuat dan meneguhkan hati mereka dan tidak takut dan tidak gemetar. Karena apa? Karena Allah itu menyertai mereka. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian jugalah hidup kita hari ini. Tantangan demi tantangan yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini, kadang bisa membuat kita untuk bisa menyerah, kadang membuat kita lemah. Tetapi kita belajar dari bangsa Israel, di mana Allah telah menyertai mereka, di mana Allah telah menuntun mereka. Maka kita jugalah akan disertai oleh Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan. Ingat janji Tuhan Yesus. Dia berjanji bahwa aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan dia berjanji lagi kepada kita bahwa ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari-hari yang kita alami, yang kita hadapi hari ini penuh dengan tantangan. Bisa saja membuat kita lemah, bisa saja membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi percayalah, bertahanlah, tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan apapun keadaanmu hari ini. Dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menolong engkau dan akan menyertai engkau. Mungkin hari ini engkau sakit belum sembuh-sembuh. Percayalah, Tuhan berikan kekuatan kepadamu untuk bisa melewati itu semuanya. Percayalah, mungkin juga engkau punya masalah hari ini belum kunjung selesai. Datanglah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tetaplah setia, nantikanlah pertolongannya. Tuhan akan membukakan jalan. Sabarlah ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan. Percayalah bahwa tepat pada waktunya nanti Tuhan akan menjawab doa-doamu. Maka dari situlah kita akan bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah biarkan. Sekali lagi saya mau katakan, bertahanlah, nantikanlah pertolongan Tuhan. Bertahanlah di sini, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, nantikanlah pertolongan Tuhan. Dia akan menyelesaikan masalahmu, karena Dia akan menyelesaikan semuanya bagimu. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan engkau hari ini. Tetap kuat, tetap setia, tetap andalkan Tuhan apapun keadaanmu. Dan nantikanlah pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Tetaplah kuat, tetaplah bertahan, dan sabarlah, nantikanlah pertolongan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.